Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia sebagai proses pengambilan keputusan. Langsung saja. Yang pertama yaitu teori dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan sumber daya manusia. Langkah yang pertama yaitu alternatif keputusan, kemudian keputusan dalam bentuk perencanaan sumber daya manusia, berikutnya pelaksanaan operasionalisasi keputusan, kemudian data operasional, penjaringan pengumpulan, penelitian, dan pengembangan data atau informasi, kemudian sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen atau SIM, kemudian analisis data kuantitatif dan informasi kualitatif. Berikutnya ada 3 tingkat keakuratan. Yang pertama yaitu keakuratan tinggi atau certainty, yang kedua keputusan berisiko atau risk, dan yang ketiga yaitu tingkat keakuratan tidak akurat atau uncertainty. Yang pertama, certainty. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan menggunakan data kuantitatif yang cukup dan lengkap dengan analisis menggunakan perhitungan statistik yang relevan. Spektrum keputusan ini terbatas pada prediksi untuk membuat perencanaan sumber daya manusia dari segi jumlahnya, perencanaan kuantitatif, dan tidak dapat digunakan untuk menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan atau perencanaan kualitatif. Kemudian berikutnya yaitu certainty. Kemudian berikutnya yaitu risk. Keputusan ini merupakan hasil analisis data atau informasi kualitatif yang tidak lengkap, kemudian dilengkapi dengan informasi kualitatif sehingga penggunaan statistik menjadi bersifat terbatas. Setiap alternatif keputusan sudah diketahui dampak atau konsekuensinya jika dipilih untuk dilaksanakan. Alternatif keputusan harus dipilih yang paling kecil negatifnya atau resiko kekeliruan atau kegagalan jika dilaksanakan. Kemudian berikutnya yaitu uncertainty. Pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan informasi kualitatif karena tidak tersedia data kuantitatif yang akurat. Proses dilakukan melalui analisis berpikir rasional dalam pertimbangan pendapat, pengalaman, saran, intuisi, dan lain-lain. Dan para perencana dan manajer yang ikut serta dalam membuat perencanaan sumber daya manusia. Alternatif keputusan tidak diketahui kelebihan dan kelemahannya. Tidak diketahui dampak atau konsekuensinya jika dilaksanakan, namun keputusan harus diambil. Yang berikutnya yaitu spektrum pengambilan keputusan dalam perencanaan sumber daya manusia. Terdapat 3 spektrum dalam pengambilan keputusan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu keputusan perencanaan sumber daya terprogram. Dalam perencanaan ini terdapat 2 prosedur. Yang pertama yaitu prosedur membuat perencanaan sumber daya manusia dapat diprogram dengan analisis statistik atau data kuantitatif. Yang kedua, waktu untuk membuat perencanaan sumber daya manusia signifikan karena tanpa pertimbangan pengalaman, keyakinan, pendapat, dan intuisi dan lain-lain.
Yang kedua yaitu keputusan perencanaan sumber daya manusia sebagian terprogram, yaitu sebagian prosedur membuat perencanaan sumber daya manusia dapat diprogram untuk data kuantitatif kecuali data kualitatif. Kemudian waktu untuk membuat perencanaan sumber daya manusia relatif lama karena dapat terjadi pertentangan dalam menginterpretasi data kuantitatif yang tidak lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu keputusan perencanaan sumber daya manusia tidak terprogram, yaitu prosedur membuat perencanaan sumber daya manusia tidak dapat diprogram semua data kualitatif. Kemudian waktu untuk membuat perencanaan sumber daya manusia lama karena selalu terjadi pertentangan pendapat, pengalaman, keyakinan, dan intuisi dan lain-lain. Kemudian peluang tingkat ketepatan perencanaan sumber daya manusia sebagai keputusan. Data untuk perencanaan sumber daya manusia yaitu data kualitatif lengkap dan certainty tinggi, risknya rendah, uncertainty-nya rendah. Kemudian data kualitatif tidak lengkap, certainty-nya tinggi atau rendah, risknya rendah atau tinggi, uncertainty-nya rendah atau tinggi. Kemudian untuk data kuantitatif tidak ada. Certainty tinggi, certainty rendah, risknya tinggi, kemudian uncertainty-nya tinggi. Kegiatan yang diperlukan sebelumnya, yaitu yang pertama, untuk memprediksi jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan perlu dilakukan pencatatan dan penyimpanan data secara tertib dan sistematik dalam sistem informasi sumber daya manusia sejak awal organisasi atau perusahaan didirikan. Yang kedua, data informasi untuk perencanaan sumber daya manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yang terdiri dari data kuantitatif dan informasi kualitatif. Pengambilan keputusan berupa perencanaan sumber daya manusia hanya dapat dilakukan dengan analisis kuantitatif apabila data kuantitatif tersedia lengkap, dan analisis kualitatif dilakukan jika data kualitatif tidak tersedia. Analisis yang ketiga yaitu analisis kuantitatif digunakan untuk memprediksi jumlah sumber daya manusia yang diperlukan di masa depan, sedangkan analisis kualitatif digunakan dalam penempatan kualifikasi yang harus dipenuhi calon pekerja untuk mengisi pekerjaan atau jabatan kosong, baik dari sumber internal maupun eksternal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.